Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government Sumatera Utara pada tahun 2019 mendapatkan peringkat baik atau nilai indeks 2,9 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil ini akan ditingkatkan lagi pada tahun 2021 dengan target indeks SPBE lebih dari 3,0. E-government merupakan salah satu solusi di masa pandemi COVID-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, pebisnis, dan antar pemerintah tanpa harus datang ke kantor pemerintahan atau bahkan dapat diakses di mana saja, melalui transformasi digital sehingga akan mengurangi kontak fisik, serta menghindari adanya kerumunan atau keramaian. Penerapan e-government terbukti mempermudah terjadinya interaksi timbal balik secara digital antara pemerintah dan masyarakat. E-government juga dapat menghadirkan pelayanan digital pemerintah kepada masyarakat, pelaku usaha dan antar pemerintah tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Tentunya hal ini akan sangat bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. Tentunya manfaat yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Dalam menghadirkan layanan e-government, beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo adalah 1. E-absensi, akan memudahkan bagi ASN untuk melakukan absen di mana saja, serta menyesuaikan dengan sistem WFO, Work from Office, dan WFH, Work from Home. 2. Penerapan tanda tangan digital dan sistem surat masuk keluar secara elektronik. 3. Sistem inventory logistik COVID-19 Sumut. 4. Sistem informasi COVID-19 melalui website, terhubung dengan 30 kabupaten, kota, terhubung juga dengan website WHO dan Satuan Tugas Pusat. 5. Pemetaan kondisi penerapan e-government pada OPD di Pemprov Su. 6. Sumut Smart Province dapat diunduh pada Google Play Store dan App Store. 7. Mengaktifkan website seluruh OPD. 8. Sistem ujian online tenaga pendukung secara virtual. Selanjutnya akan terus dilakukan inovasi melalui transformasi digital yang melayani semua OPD, 33 kabupaten, kota, serta melakukan revitalisasi Sumut Smart Province. Beberapa hal yang menjadi latar belakang pengembangan Sumut Smart Province. 1. Sejak Sumut Smart Province diresmikan di tahun 2018, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi sekarang, serta visi misi Gubernur Sumut bermartabat. 2. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan pelayanan publik minim kontak fisik, menghindari kerumunan, namun pelayanan publik kepada masyarakat, government to citizen, serta kepada pelaku bisnis, government to business, harus tetap berjalan dengan baik tanpa harus mengunjungi kantor pelayanan. 3. Melihat dari berbagai latar belakang yang ada, maka perlu dilakukan transformasi digital melalui revitalisasi Sumut Smart Province. Apa itu Smart Province? Smart Province merupakan penerapan konsep provinsi pintar yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pusat data yang terintegrasi, menghadirkan pelayanan digital kepada masyarakat, pelaku usaha dan antar pemerintah. Dibangunnya Smart Province bermanfaat untuk membantu dalam proses manajemen dan integrasi data yang dapat mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran di Provinsi Sumatera Utara. Ada 3 indikator utama Smart Province. 1. Smart Government, bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, informatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui saluran aspirasi. 2. Smart Living, bertujuan untuk mewujudkan Sumatera Utara sebagai daerah yang sehat dan layak huni dan memfasilitasi keakses informasi kesehatan, pariwisata dan keamanan. 3. Smart Economy, bertujuan untuk membina kewirausahaan dan semangat inovasi kepada masyarakat untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Misalnya, melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah. Kondisi existing Sumut Smart Province. Pertama, dalam hal mengumpulkan data atau permasalahan yang ada, Sumut Smart Province sudah mempunyai akses untuk melihat CCTV Kota Medan dan Kabupaten Asahan. Kedua, dalam hal memahami persoalan yang ada, Sumut Smart Province sudah memiliki beberapa wadah kumpulan aplikasi yang ada di Pemprov Su atau Smart System Platform.
Ketiga, dalam hal kebijakan penerapan e-government, adanya produk hukum berupa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 77 Tahun 2017, dan kegiatan operasional pengelolaan dan peningkatan layanan Smart Province serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem e-government. Namun, Sumut Smart Province masih memiliki beberapa permasalahan, di antaranya, 1. CCTV yang ada saat ini tidak bisa dikontrol penuh, dikarenakan akses kontrol hanya terdapat pada Pemkab/Pemko sehingga Pemprovsu hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan analisa data terkait kondisi jalan raya dan kriminalitas di jalan raya. 2. Belum adanya sebuah dashboard pimpinan yang dapat digunakan untuk memonitoring kinerja pemerintahan dan mengambil kebijakan ataupun kendali mutu kinerja Sumut bermartabat. 3. Data masih banyak dalam format non-elektronik, yaitu berupa laporan kertas, lalu masih adanya data yang tidak sinkron antara satu sumber dengan sumber lainnya atau single data system, selanjutnya penamaan data yang salah, data yang tidak lengkap dan integrasi data dan aplikasi yang belum maksimal. 4. Belum ada sensor lampu pintar, seperti lampu penerangan jalan, lampu lalu lintas, selanjutnya belum ada sensor untuk mengumpulkan data terkait kualitas udara, dan belum ada sensor untuk mengumpulkan data terkait bencana alam, serta belum adanya sensor GPS untuk pendataan lokasi aset pemerintahan. 5. Belum terbentuk suatu dewan atau organisasi yang menjalankan peran tata kelola terhadap Sumut Smart Province. 6. Kurangnya aplikasi untuk pelayanan publik kepada masyarakat maupun pelaku bisnis, dan selama ini masih terfokus pada SPBE atau Government to Government. 7. Keberadaan Sumut Smart Province belum terpublikasi dengan baik, diindikasikan dengan statistik kunjungan 1 tahun terakhir. 8. Government to Government belum menyentuh kabupaten, kota, atau sebaliknya. 9. Portal Sumut Smart Province belum ada perubahan sejak tahun 2018. Selanjutnya perlu dilakukan penerapan e-government, antara lain melalui pengembangan atau revitalisasi Sumut Smart Province. Pertama, penambahan infrastruktur data center atau server, untuk menyeimbangkan kebutuhan kapasitas server dengan pertambahan jumlah aplikasi yang dikembangkan di setiap OPD. Sebagai informasi, pada saat ini hanya tersedia 11 server yang terdiri dari 4 server baru dan 7 server lama yang masa pakainya hanya tinggal 2-3 tahun lagi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, paling tidak, masih dibutuhkan sekitar 10 server agar dapat terpenuhi. Kedua, melakukan transformasi digital melalui revitalisasi Sumut Smart Province ke bentuk ideal, sebagai pusat pengintegrasian pelayanan digital di Provinsi Sumatera Utara. Revitalisasi dilakukan untuk mengembangkan Sumut Smart Province, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai ruang kendali dan pusat informasi, namun juga dapat menjadi sebuah platform yang dapat mendukung pengambilan kebijakan tepat sasaran oleh kepala daerah. Beberapa strategi pengembangan yang akan dilakukan, yaitu, 1. Data warehouse, antara lain, perizinan terintegrasi, samsat, kesehatan, kepegawaian, kependudukan, dan pendidikan. Pembuatan dashboard pimpinan, yang memiliki fungsi sebagai kendali mutu untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pencapaian Sumut bermartabat oleh masing-masing OPD. Sosialisasi Smart City ke kabupaten, kota. Pengembangan layanan publik dalam hal pembayaran atau payment. Pembentukan dan operasional Dewan Khusus untuk Sumut Smart Province. Melakukan integrasi aplikasi dan transformasi data dari non-elektronik ke format elektronik. Internet of Things, otomatisasi monitoring bencana, seperti cuaca, banjir, gempa bumi vulkanik, dan tanah longsor. Pariwisata Go Digital, Open Data Pariwisata Sumatera Utara. Platform Smart Portal, yang dapat dipakai untuk banyak website OPD dan banyak urusan, dengan database terpusat. Terima kasih kami atas segala dukungan pada upaya percepatan pengembangan dan pemanfaatan SPBE. Semoga visi untuk mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat, dapat segera tercapai. Salam sehat, salam Sumut bermartabat.